perkenalkan nama saya Nicholas Wang dengan NPM 2541179. Saya dari kelas 1 BUMK. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai makna dari perayaan Katina, praktik berdana yang benar, dan manfaat yang kita rasakan setelah melakukan kegiatan berdana, dan syarat atau tata cara dalam berdana. Nah, setelah saya tadi menunjukkan proses saya melakukan kegiatan berdana di masa Katina yang diadakan di UIB pada hari Minggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makna dari perayaan Katina. Nah, untuk perayaan Katina itu adalah sebuah upacara yang utama dalam agama Buddha. Upacara ini menandai adanya telah berakhirnya masa wasa. Nah, perayaan ini juga identik dengan umat Buddha yang mempersembahkan dana kepada Sangha, yaitu komunitas biku. Intinya itu, akhir masa wasa itu artinya selesainya retret musim hujan selama 3 bulan yang telah dijalankan oleh para biku. Kemudian berdana. Berdana adalah kesempatan dalam setahun bagi umat Buddha untuk mempersembahkan jubah Katina dan 4 kebutuhan pokok kepada biku. Dana itu akan dikumpulkan oleh para biku dan diberikan kepada Sangha untuk dikelola. Jadi sifatnya itu bukan individu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara praktik berdana yang benar. Nah, objek utama dari berdana yaitu kain jubah yang bisa dibeli melalui vihara. Selain itu, kalian juga bisa berdana yang lain seperti makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan keperluan sehari-hari yang lain yang dibutuhkan oleh biku. Kemudian pelaksanaan Katina itu biasanya dilakukan secara formal, yaitu umat menyerahkan dana kepada para Sangha dengan bersikap berlutut dengan kedua tangan memegang materi yang akan disumbangkan lalu menghadap ke biku. Setelah materi diterima oleh biku, umat Buddha dapat melakukan sujud selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga yang akan saya bahas yaitu manfaat ketika melakukan kegiatan berdana. Nah, secara material kita akan merasakan bahwa banyak orang-orang baik dengan niat yang baik juga berdatangan untuk biasanya kalau untuk yang orang-orang dewasa biasanya mendatangkan orang baik untuk berkolaborasi dalam bisnisnya. Jadi untuk mencapai kekayaan secara bersamaan. Dan selain itu kita juga bisa merasakan diri kita lebih sehat. Jadi ketika sedang sakit, proses penyembuhannya jauh bisa lebih cepat dari yang sebelumnya. Kemudian secara spiritual, batin kita akan terasa bersih, yaitu ketika kita berdana, keserakahan dalam diri kita itu terkikis. Kemudian kita juga bisa mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan dalam batin. Serta kegiatan ini juga menjadi landasan meditasi, yaitu sila samadhi panna. Nah, yang keempat itu syarat atau tata cara dalam berdana. Yang pertama itu yaitu kita harus memiliki niat yang tulus, bukan hanya ingin dilihat dari luarnya saja. Kemudian yang kedua yaitu kita harus merasa bahagia sebelum, saat, setelah berdana. Dan yang ketiga, dana yang diberikan kepada biku harus dari mata pencaharian yang benar. Sekian video yang dapat saya bawakan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasannya. Namo Buddhaya, sampai jumpa di video selanjutnya.